Amin. Saudara, kita akan melihat sama-sama Voice of Pentecost. Saudara masih duduk, diam. Pemain musik masih standby. Ya, singer boleh duduk. Nanti balik lagi. Haleluya. Kita sama-sama belajar, saudara ya, karena hari-hari ini waktu kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa pada zaman ini. Seperti tadi pujian, Roh Kudus, kami rindu mengerti kehendakmu, mengerti isi hatimu. Kita sama-sama belajar bersama melalui Voice of Pentecost. Haleluya. Dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga beberapa bulan terakhir, Sorry saudara ya. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad 20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus pada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya.
Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan pada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya tiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan pada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri sekali lagi, angkat tanganmu sembah Dia. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah, bertatalah lebih lagi, urapanmu, amin, lawatanmu, kau yang ku perlu, kau terutama di hidupku.
nggak bisa, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Di luar Engkau kami nggak mampu. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan. Menghadapi dunia yang semakin sulit, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Tuntun kami, pimpin kami ya Roh Kudus. Kau penolong kami, Kau penghibur kami. Kami buka hati kami ya Roh Kudus. Jamah hidup anak satu persatu yang ada di tempat ini. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan. Yang lemah kuatkan. Yang berbeban berat berikan kelegaan, kekuatan yang baru. Terima urapan Roh Kudus. Shalaba yalaba 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 yalaba. Shalaba yalaba 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 yalaba. Yalaba 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 yalaba. Yalaba shalaba yalaba yalaba. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, urapanmu, lawatanmu, lawatan. Kau yang kami perlu, ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berkatalah ya Roh Kudus. Haleluya. Lebih lagi. Yes Lord. Urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Tepuk tangan bagi Roh Kudus ya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah ya Roh Kudus lebih lagi dalam hidup kami di gerejamu di tempat ini. We welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit in this place. Tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus, ibadah kami cuma biasa-biasa aja, liturgi, rutinitas. Tapi kami gak mau itu Tuhan. Kami mau berjumpa pribadi dengan Engkau di setiap ibadah kami yang mengubahkan hidup kami, yang memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di dalam hati kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Kudus. Saya tahu di antara saudara ada yang sudah di jalan Tuhan. Saudara yang mau diurapi dengan Roh Kudus, lebih boleh angkat tangan dari sini. Saya mau berdoa. Angkat tangan. Kau melihat jemaat yang mengangkat tangan memerlukan Roh Kudus lebih lagi. Roh Kudus, urapi mereka dengan urapan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Terima damai, sejahtera, sukacita. Terima pertolongannya Roh Kudus. Terima mujizat Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus yang menjadikan engkau lebih dari pemenang. Bangkit, 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 bangkit. Kami tidak kalah dengan kondisi. Kami tidak kalah dengan masalah. Kami tidak kalah dengan sakit penyakit. Tapi kami menang. Kami menang. Kami ditolong Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang berbeban berat sudah terima kelegaan yang baru. Karena Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang menjamah. Berajalah Engkau buat kami Roh Kudus. Terima kasih. Urapi satu persatu jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan pesan isi hatimu. Biar hanya kehendak rencana-Mu, kata-kata yang daripada Engkau yang boleh ada di mulut bibir hamba. Sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau menarik kami semua masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu atas hidup umat-Mu pagi hari ini datang. Baik yang di onsite, yang di Zoom, ialah berkat yang terbaik, minyak yang terbaik, anggur yang terbaik. Oh, berkat yang daripada Allah dicurahkan melimpah, limpah, 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 limpah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Sementara hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menarik kami semua masuk dalam
hadir di tengah-tengah kita. Amin, amin. Saudara, itu yang menjadi doa kami, saya dan Pak Benny setiap kali mau ibadah, saudara ya, setiap hari bahkan. Kalau kami berdoa untuk ibadah, kami cuma rindukan satu, Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir. Amin. Kalau Roh Kudus nggak hadir, ibadah kita cuma luntur, cuma kebiasaan, cuma kegiatan biasa. Tapi waktu Roh Kudus hadir, saudara rasakan jamahan Tuhan, saudara rasakan urutan Tuhan. Mungkin masalahmu masih sama. Mungkin aku pulang dari sini, hutangmu belum lunas semua, masalahnya masih sama. Tapi dengar, hidup saudara dan saya yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yang tadinya kau ngalamin masalah, kau melempem, aduh kok masalah lagi, aduh kok begini. Tapi waktu Roh Kudus turun, waktu kekuatannya turun, saudara pulang dari tempat ini, saudara berkata, hai masalah, aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah kasih jalan keluar. Hai sakit penyakit, aku percaya dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan. Amin, saudara. Iman saudara yang dibangun, iman saudara yang kembali dikuatkan, iman saudara yang kembali strong and stronger and stronger and stronger, sehingga saudara kuat menghadapi setiap masalah pergumulan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Hari ini Pastor Benny izin dia pelayanan di FGF Scranton, saudara. 2 jam dari sini karena gereja FGF itu sedang sudah beli gedung gitu ya, kalau nggak salah beli gedung dan mereka akan renovasi gereja. Jadi Pastor Benny diminta untuk khotbah di sana untuk kesaksian, saudara ya. Kalau saudara ini udah tahu ya saudara ya, bagaimana kita bisa pindah gedung ini, renovasi itu nggak mudah, nggak gampang saudara ya. Saya ingat banget saudara, kalau July 4th saya nggak pernah lupa 6 tahun yang lalu saudara, sebelum Jessin lahir, waktu saya hamil besar gitu saudara ya, udah mau bulannya waktu itu kan udah Juni saudara ya, itu terakhir kontraktor sini belum seperti ini, gedungnya masih hancur gitu saudara ya. Kontraktor bilang give up, aduh Pastor Benny ini nggak bisa direnovasi, dananya membengkak 2 kali lipat, udah dijual aja. Dia jual, pengurus gereja katakan ya udah terserah Pak Benny, nggak berkata yes, nggak berkata no, tinggal Pak Benny keputusannya. Aduh saudara, itu buat saya, itu saya masuk padang gurun saudara, rasanya itu seperti petir yang jeger gitu saudara ya. Tuhan Yesus, ini perut saya udah besar mau melahirkan Jesslyn, ya apa ini kalau gedungnya suruh dijual, artinya saya harus pindah saudara ya. Dan kalau pindah seperti pengalaman dulu saudara ya, kita masih harus sewa ya, keluarkan uang untuk sewa gedung ibadah di Broad Street dulu, saudara masih ingat ya. Dan juga kalau saya harus pindah, berarti artinya gereja harus sewa rumah misi lagi, double-double dong saudara. Dan terus uangnya gimana yang sudah terkumpul ada gitu saudara ya. Wah saudara, saya ingat banget saudara, tiap hari kami doa puasa, kami nangis sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Sebelum saya lahiran tiba-tiba Pak Benny dikasih hikmat sama Tuhan, telepon kontraktor yang ini. Waktu telepon saudara, oke, sepakat ya. Saudara, waktu apply izinnya saudara, di approve. Dan saya ingat banget, waktu 4th of July, tanggal 5 Juli, ini mulai dibangun. Dok. Jessin masih lahir. Saya berkata, Tuhan, thank you Tuhan, kau dahsyat banget. Kontraktornya sampai berkata, hey Pastor Benny, you're lucky. Karena setiap kali aku nge-apply izin, izinnya selalu approve. Next. Jadi saudara, dari Juli mulai membongkar ini saudara ya, sampai November, saudara ingat ya November ya, Thanksgiving, kita resmikan gedung ini dan setelah itu kita pergi ke Noah Ark. Ingat saudara ya, yang naik bis rame-rame. Cuma 4 bulan, Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengar. Hanya sekejap mata, Tuhan kalau mau bisa membalikan keadaan saudara. Dalam hitungan detik, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu. Mungkin besok doa saudara dijawab, mungkin 5 jam lagi doa saudara dijawab, mungkin 1 jam lagi doa saudara dijawab. Itu sangat mudah bagi Tuhan, semudah membalikan telapak tangan. Tapi yang Tuhan lihat iman saudara, pengharapan saudara. Katakan amin. Oleh sebab itu Pak Benny hari ini pergi, dia bersaksi saudara, kalau kita mengalami kemenangan bukan hanya untuk diri kita, amin, tapi untuk memberkati orang lain, amin. Kami cuma taruh sama Tuhan, saya diingatkan,
Kenapa suamimu pergi untuk menguatkan gereja sana? Saudara, untuk membangun itu nggak gampang loh saudara ya. Biayanya, materialnya sekarang saya dengar sering delay gitu ya saudara, materialnya dan sebagainya. Kadang-kala di tengah-tengah itu iman kita bisa ngepek loh saudara ya. Benar nggak ya? Tetapi kalau kita dengar kesaksian, kalau lain ditolong, saya juga ditolong. Amin saudara. Kalau kita ditolong Tuhan, maka gereja Tuhan yang di Scranton juga pasti ditolong Tuhan. Doakan supaya pelayanan Pak Beni hari ini jadi berkat dan menguatkan mereka, dan mereka juga mengalami terobosan yang sama seperti kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, nanti siang selesai khotbah juga pulang lagi gitu ya. Hari ini saya sharing materi ini saudara yang Tuhan ditaruh hati saya. Stand firm, artinya berdiri kuat, berdiri teguh ya saudara ya. Tema hari ini Pastor Jerry kasih katakan mission impossible. Mission impossible. Loh, saya berkata mission impossible. Apa ya Tuhan ya? Ya ini saudara, stand firm di tengah, in the midst of storm, di tengah badai pergumulan masalah, di tengah kegoncangan yang ada di dunia saudara ya, kita berdiri teguh. Itu adalah mission impossible. Karena apa? Bukan dengan kuat gagah kita. Kalau kita dengan kekuatan kita nggak mampu. Betul saudara? Kita nggak kuat. Betul saudara? Inflasi yang semakin tinggi ya saudara ya, perang yang nggak ada habisnya, apalagi demo dan lain sebagainya saudara ya, tentang abortion dan lain sebagainya. Aduh saudara, kalau saudara pikir dunia tambah ruwet. Betul nggak saudara? Bukannya tambah baik tapi tambah ruwet. Betul saudara? Tapi bersyukur kalau hari ini kita boleh ada, hari ini saudara masih tegak berdiri, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya rindu ke depan ini, mau dunia semakin bergoncang, mau keadaan semakin sulit, saudara dan saya tetap kuat bertahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma itu, kita semua jadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Mau inflasi, ada nyanyian ya saudara ya, sana sini susah tapi aku kan tetap tertawa. Amin. Yang lain mau susah, kerjaan pabrik mungkin sepi, tapi saudara saya percaya kalau kita berdiri kuat di dalam Tuhan, seberapapun berkat yang Tuhan berikan itu pasti lebih dari cukup. Dan amin. Mau orang gelisah di luar sana, aduh tidak menentu keadaan ekonomi, tapi saudara bisa tetap punya damai sejahtera, tetap pegang janji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mau penyakit sana saudara, saya ditanyain sama teman saya pastor di Korea, di Amerika katanya udah masuk itu ya, apa namanya, monkey apa itu, monkeypox apa sih itulah saudara, virus monkey. Saya lihat di Google itu yang bercak-bercak itu kayak cacar gitu saudara ya, itu ada di Amerika ya. Tahu saya nggak dengar. Wes pokoknya mau varian COVID-19 beranak pinak lah dan lain sebagainya lah, mau chicken pox lah, apalah chicken lah, mau monyet apalah, virus apapun saudara ya, kita akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, nggak akan takut, kita nggak akan gentar, kita mau terus maju di dalam Tuhan dan rebut kemenangan. Katakan amin. Kita di dalam Tuhan sehat, tidak sakit, tidak kekurangan, tapi berkelimpahan dalam segala hal yang baik di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu orang yang berdiri teguh. Kalau orang yang nggak berdiri teguh, saudara menghadapi krisis. Aduh masalah lagi. Aduh ya apa ini ya? Aduh ya apa ini? Tapi kalau orang di dalam Tuhan, terus perkataannya adalah perkataan firman, perkataan positif, perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan. Amin saudara. Kalau orang yang diberkati, tidak kekurangan, Tuhan mencukupi, kuat, semakin kuat, sehat dalam nama Yesus. Amin saudara. Itu stand firm in the midst of the storm. Coba ya. Jadi mission impossible di sini Tuhan ingatkan buat saya, kasih tahu jemaat, saya mau membuat semua jemaat berdiri teguh, unshakable, menjadi jemaat yang tidak tergoyahkan di tengah kegoncangan dunia. Kita tetap berdiri teguh di dalam nama Tuhan Yesus, karena Roh Kudusnya yang bekerja bertata lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Roh Kudus yang dahsyat. Katakan haleluya. Ini saudara kuncinya. Nah, berbicara mengenai stand firm, saudara ya, saya diingatkan sama Tuhan. Ini ada gambar yang bagus banget, saudara. Saudara lihat di sini ya. Ini semuanya, ini ceritanya lagi ada gempa gitu, ada tsunami, saudara ya. Semuanya berantakan, hancur, betul saudara ya. Ada satu rumah di sini, saudara. Dia tetap stand, dia tetap berdiri kokoh. Kenapa, saudara? Rumah ini tetap berdiri kokoh. Oh, Tuhan ingatkan saya, ada ayatnya, saudara.
lakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dapat ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyah. Tidak digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saya punya iman. Doa saya, Jemaat Nation Worship Center akan seperti rumah ini. Walaupun angin, badai, topan, tsunami, apapun datang dalam hidup saudara, tapi saudara tetap berdiri teguh seperti rumah ini. Karena saudara dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Karena kalau nggak begini, nanti kelibas. Kelibas artinya apa? Mundur teratur dari Tuhan Yesus. Atlet teratur dari Tuhan Yesus. Tapi tidak ada di tempat ini. Saya percaya semua jemaat yang ada di tempat ini, yang di online, mau menghadapi tantangan pergumulan, tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan semakin kuat dan menang. Amin, saudara. Saya rindu saudara dengarkan kesaksian di akhir tahun. Waduh, 2022 memang tantangan yang luar biasa. Tapi saya menang, keluarga saya selalu ditolong Tuhan. Saya sembuh, amin saudara. Karena iman saudara yang kuat di dalam Tuhan. Nah, berbicara mengenai kondisi yang tidak tergoyahkan, kuncinya di sini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. The key to stand firm in the midst of storm is the word of God. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saya nggak bicara yang muluk-muluk hari ini. Saya nggak berbicara yang terlalu tinggi hari ini. Tapi saya mau landing aja sama saudara. Yuk, back to Bible. Karena waktu saudara berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara akan menjadi batu karang yang teguh. Jadi rumah yang kokoh, yang tidak gampang tergoyahkan. Katakan amin, saudara. Nah, berbicara mengenai firman Tuhan, di sini saya diingatkan sama Tuhan. Waktu saya berdoa, Tuhan ya apa ini ya, apa yang harus saya sampaikan minggu ini. Tuhan ingatkan dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Buka bersama dengan saya di dalam Matius 13. Matius 13. Saudara baca bawa Alkitab. Amin. Haleluya. Nah, di handphone biasanya sudah ada Alkitabnya juga saudara ya. Matius 13. Kita baca satu-satu ya saudara ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-9. Di sini ada 4 perumpamaan tentang penabur berbicara mengenai firman Tuhan. Yang pertama, yuk baca Matius 13 ayat 1 sampai 4 dulu. 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Baca ayat 4 sama-sama. 2, 3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya bersama-sama, belum kompak semua. Baca semua ya saudara yang ayat yang 4. 1, 2, 3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, amin. Nah, ini saudara ya, artinya di ayat yang 19 itu saudara, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Berbicara mengenai firman Tuhan, ada 4 tipe orang saudara ya di dalam firman Tuhan yang Tuhan katakan. Yang pertama, orang ini seperti benih yang ditaburkan di tepi jalan. Artinya begini saudara, orang dengar firman Tuhan, orang yang datang ke ibadah, ke gereja, dengar firman Tuhan. Lalu waktu dia dengar firman Tuhan, sayangnya ngerti apa enggak saudara? Nggak ngerti. Lah, Ci, tadi firmannya tentang apa? Aduh, apa ya?
apa? Ya itulah pokoknya lah, Pak Benny bersaksi lah gitu. Ya intinya apa? Ya ampun, mudah nggak sih Cik? Oh, ya pokoknya. Oh, pokoknya tuh gimana? Ngerti nggak? Ternyata nggak ngerti saudara. Waktu saya siapkan firman ini saudara, jujur saudara, sebagai gembala, saya tuh ngah-ngah tuh di hadapan Tuhan. Saya bilang, iya ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau saya khotbah, jemaat ditanya, mudeng, diam aja saudara. Aduh, saya nggak mau loh saudara, kayak gini jadi loh saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan minta ampun Tuhan, kalau aku bawain firman tapi jemaat nggak mudah. Cuman, wah gimana boleh? Wah pokoknya boleh semangat, on fire. Aku dia ada haleluya 3 kali. Ya terus firmannya apa? Nggak tahu. Waduh gawat saudara, saya bersalah. Karena apa? Jangan-jangan benih itu ditabur di pinggir jalan. Saudara nggak mudeng, saudara pulang nggak mudeng. Haleluya, amin. Sampai di sini saudara mengerti? Ngerti nggak? Kalau enggak, boleh tanya dengan saya. Sampai saya kepikiran sama Tuhan. Oh Tuhan, kalau begitu saya bilang sama jemaat, selesai khotbah nanti kalau selesai pulang ibadah ya, kalau enggak kebelet lapar perutnya, kalau ada yang masih bingung tentang firman Tuhan, tanya. Gitu saudara ya. Jangan hibrid pulang, kenapa? Lapar. Tapi firmannya apa? Nggak tahu. Waduh, gawat saudara ya. Saya berdoa di tempat ini nggak ada. Amin. Semua pulang mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, tipe orang seperti ini, waktu datang ke ibadah, dengerin, nggak ngerti. Yang kedua kali datang, dengerin, nggak mudeng. Ketiga kali dengerin, nggak mudeng. Nggak tahu lah, nggak mudeng. Udahlah. Akhirnya apa saudara? Bosan. Tidak ke gereja lagi. Tapi saya lihat di sini wajah-wajah yang setia kok, amin. Semuanya setia kok, datang ibadah lagi. Saya nggak pernah loh melihat jemaat, jujur nggak ada loh jemaat di sini yang kayak kapal selam ya. Ya kalau Natal, Paskah toh yang muncul setelah itu nyelam lagi, nggak ada maksudnya, nggak ada. Tepuk tangan dulu dong buat saudara semua yang setia. Amin ya, setia, amin. Saya bersyukur saudara setia, amin. Ya saudara ya, karena saudara mengerti firman Tuhan, amin. Ya saudara, saya rindu kita semua semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena balik lagi seperti tadi saudara. Saya ingin saudara jadi rumah yang kayak gini loh saudara. Rumah yang tetap kuat, kokoh. Mau digoncang, mau krisis, mau apapun, saudara tetap kuat. Bahkan jadi lebih dari pemenang. Amin. Tapi kuncinya, saudara harus mengalami firman Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya berdoa tidak ada di tempat ini orang yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Mulai sekarang saudara ya, saya sudah umumkan sama saudara. Kalau saudara dengar firman, mau saya, Pak Benny, atau pendeta tamu ya saudara ya. Waktu kami menyampaikan firman Tuhan, saudara nggak mudeng, ada hal yang saudara nggak ngerti, bertanya. Katakan amin. Saya terbuka untuk bertanya. Saudara mau tanya langsung boleh, saudara mau telepon boleh, tanya nggak apa-apa. Kuliah tuh jelimet menerangkan yang bagian ini, maksudnya itu apa tuh? Tolong jelaskan. Yang singkat padat jelas urapan, gitu ya. Kadang-kala mungkin saya menjelaskannya mungkin lebih tinggi, terlalu tinggi atau mana, tapi saya berusaha saudara menjelaskannya down to earth, gitu ya. Saya pernah sekolah gitu saudara, sekolah di seminari gitu. Kadang-kala nih saya lihat dosennya, ini dosen ngomong apa, karena kayaknya nggak landing gitu, saudara terbang terus bahasa PhD, nggak mudeng saudara. Ya, tapi itulah orang Indonesia, malu bertanya saat di jalan. Beda sama orang Amerika. Kalau orang Amerika, dosennya belum selesai ngomong, tangannya udah diangkat-angkat. Ini kenapa sih orang pada angkat-angkat tangan? Itu terjadi loh di anak sekolah minggu loh saudara. Saya lagi ngomong cerita sama anak sekolah minggu begini. Ampun, itu American. Kalau Indonesia, malu, ngerti lah, padahal nggak ngerti. Jangan seperti itu, kata Pak Ben itu false humility. Kalau kamu nggak ngerti, tanya. Ya, karena saya lihat waktu itu ke sekolahnya Mama Sela ya, waktu grace speech, saya lihat di kelasnya itu ada apa deh tulisannya nggak ada ngomong yang dumb gitu deh ya.
ya, there is no word yang dumb gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata yang salah, nggak ada pertanyaan yang salah gitu ya deh ya. Jadi orang Amerika dari kecil itu saudara ya sudah dipacu tanya. Bahkan gurunya belum selesai ngomong tanya, udah angkat tangannya. Kemarin saya ngisi VBS di sini saudara, anak-anak ya berbicara mengenai apa itu saudara, Paul and Silas gitu saudara ya. Saya belum selesai ngomong loh, baru mulai berapa kata. Itu anak-anak udah begini. I have question, bukan juga question, cerita. I have cerita. Ya sebenarnya ada nggak nyambung juga saudara ya. Tapi mereka pede aja tanya gitu saudara. Ini penting. Berarti saya ngerti. Ini anak ngerti apa enggak ceritanya gitu ya. Di summarize ngerti apa enggak gitu saudara ya. Di summer camp diajarin ngerti apa enggak. Saya bersyukur tadi Cisanti bilang ini si Ellen pulang summer camp sekarang doanya panjang 10 menit semua diceritain, semua didoain satu-satu. Pastor Benny, Cici Marcella, didoain loh sama Ellen, didoain satu-satu. Oh puji Tuhan, berarti ngerti. Amin. Amin saudara, saya rindu jemaat juga setiap pulang ibadah ngertos firman Tuhan. Amin. Amin, tidak malu bertanya ya saudara ya. Jadi tolong please, kalau saya bahasanya terlalu menjelimet, nggak mudah, jangan saudara mendem di hati. Terus pokoknya Bulia oke lah, sungkan sama Bulia mau tanya. Nggak boleh ya saudara ya. Mulai hari ini, kalau kita belajar firman Tuhan, saudara nggak mengerti, please bertanya. Tanya sama saya, tanya sama Pak Benny. Karena kita pengen, kita rindu jemaat punya understanding yang benar tertanam di dalam firman Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Saya nggak pingin saudara datang ke sini cuman store muka di absen doang. Yang penting absen enggak. Tapi saudara mengerti firman Tuhan. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau mengerti firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, simpel kan saudara? Enggak yang jelimet-jelimet. Yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayat 5, ya baca bersama-sama. 5 dan 6, 2, 3. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Tapi sesudah matahari terbit, apa yang terjadi saudara? Dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, jangan juga seperti ini. Saya juga belajar, saya juga seperti ini. Artinya saudara, benih yang jatuh di tanah berbatu itu orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira. Wah, haleluya. Pak Benny berkata dengan firman-Nya, saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Gembira, saudara terima dengan gembira. Tetapi, ya kayak Brian tuh, loncat-loncat. Yes, terima yes. Wah, kenapa Ci? Suka cerita, ya berkatnya luar biasa melalui firman-Nya. Aku orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu orang itu segera apa saudara? Murtad. Dijauhkan dalam nama Yesus. Tidak ada di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ini contoh, maaf contoh. Wah, semangat dapat firman Tuhan. Pulang ya, mana firman Tuhan katanya Tuhan mencukupi. Buktinya kamu lo di stay home, buktinya lo nggak ada kerjaan. Iya, oh ya, betul ya, katanya diberkati. Tapi buktinya nggak ada tuh. Langsung saudara. Wes kalau kayak gitu nggak ada gereja-gerejaan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin, bye-bye. Nah, haleluya, gak ada kok di tempat ini. Amin. Itu adanya di kutub utara jauh sana saudara ya. Saya bersyukur. Saya lihat jemaat setia kuat di dalam Tuhan. Amin. Gak apa-apa saudara. Mau tantangan pergumulan krisis ekonomi ya saudara ya. Mau di stay home gak di stay home. Saudara, orang yang berdiri kuat di dalam Tuhan bilang gak apa-apa. Puji Tuhan, masih bisa kerja 3 hari 4 hari tetap puji Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk membagi bagaimana caranya untuk manajemen keuangan. Amin. Mau ada sakit penyakit, gak apa-apa. Puji Tuhan. Saya pasti ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saya pernah bersaksi waktu pas Pak Yohanes Sunardi ada di sini saudara ya. Saya nggak ngerti dari sejak saya hamil 8 bulan, saya ini isinya tuh geringingan terus, tahu saudara geringingan terus kesemutan terus
gitu. Saya tanya sama midwife-nya, ini apa sih kesemutan? Oh itu biasa, nanti kamu kalau sudah selesai melahirkan itu hilang. Iya hilang, saya belum melahirkan. Mana nggak hilang? Ini tangan saya kepas, nggak bisa apa sih pegang gitu loh saudara, nggak bisa. Kata nurse bilang, itu biasa, sebulan 2 bulan nggak langsung. Oke, saya tunggu sebulan 2 bulan. Enggak juga saudara, enggak juga. Ya Tuhan, haleluya. Waktu saya nyanyi, saya nyembah, saya melayani, ini tetap gas. Ya apa ini Tuhan? Saya percaya, dalam nama Yesus sembuh. Tiba-tiba Pak Yohanes Sunari bilang, ganti pola makan, ya. Mungkin itu kolesterol dan sebagainya. Bukan cuma ini ternyata, lama-lama ke punggung saya, saudara. Punggung saya ini suka apa kesemutan gitu loh saudara. Ini apa Tuhan? Terus dia bilang, ibu-ibu perhatikan, boleh catat jadwal masaknya. Saya catat saudara. Yang pertama pokoknya beli fish, ikan dulu. Jangan beli daging kalau belum beli ikan. Ikan, ayam, saya beli saudara ya. Kalau saya ke Winta tuh saya beli ikan dulu, ayam dulu. Yang lain dagingnya nanti dulu. Seafood, oke lah kalau buat Jesslyn, oke, karena seafood bagus buat anak. Saudara saya praktekkan itu, pokoknya setiap hari ada lauk, ada sayur, harus ada sayur. Pilih sayurnya saudara. Mau balik lagi, oseng itu lagi, no problem. Yang penting sayur gitu saudara. Makan dalam nama Yesus. Saudara, sembuh 100% sini juga nggak ada keringan juga saudara. Tepuk tangan dua buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan kasih hikmat. Amin saudara. Gimana cara hidup sehat? Ya, Tuhan Yesus akan memberikan hikmat gimana saudara menyembuhkan sakit penyakit. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa. Kalau saya dengar Pak Yohanes Sunardi kalau cerita ya saudara ya, kasih kota, Tuhan Yesus tuh dahsyat banget saudara. Dia ciptain tomat, itu ada manfaatnya supaya saudara sembuh. Dia ciptain wortel, ada manfaatnya supaya saudara sembuh. Dia ciptakan semua yang ada, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya, itu diciptakan ada manfaatnya. Amin saudara. Bukankah Tuhan Yesus Tuhan yang baik? Tuhan tahu kalau kita kelemahan tubuh, Tuhan disediakan. Tapi orang yang bisa melihat Tuhan bekerja di sekitar kita adalah orang-orang yang bisa fokus sama Tuhan, orang-orang yang bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang yang goyah imannya, buru-buru melihat begitu saudara, yang ada dilihatnya masalah lebih besar, tantangan lebih besar. Betul saudara? Maaf, seperti ini saudara ya. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih besar. Terus saudara dari masalah kita. Betul? Tuhan Yesus lebih besar, betul? Oh, saya yakinkan dulu nih, jangan saudara nggak mudeng nih. Nanti pulang nggak mudeng lagi ya saudara. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Amin? Harusnya mana yang kelihatan lebih besar? Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak kelihatan lebih besar? Karena di balik mata kita selalu ketutupan masalah. Ini nggak kelihatan ini. Kenapa? Ciko, karena ininya yang selalu ditaruh di sini, di dekat mata. Ngelihat terus masalah, ngelihat terus pergumulan, ngelihat terus tantangan sakit penyakit. Ya apa? Nggak fokus sama Tuhan. Tapi kalau orang fokus sama Tuhan, dia tidak seperti ini saudara. Terima firman Tuhan dan berkata, yes Tuhan, terima kasih. Mau di depan ada tantangan pergumulan, ingat firman Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di depan kacaku berkata, oleh bilu-bilu Yesus aku sudah sembuh, aku pulih. Amin saudara. Karena saudara mengerti, menyimpan firman Tuhan dan memperkatakan, menghidupkannya. Amin. Saya rindu pulang dari tempat ini saudara gembira. Karena apa? Firman Tuhan. Dan waktu hadapi tantangan pergumulan, tidak ngacir, tidak mundur, tapi maju terus. Amin. Bahkan saudara ingat firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Oh saya rindu, saudara, saya rindu banget saudara melihat jemaat mengalami kemenangan. Saudara, kalau saya khotbah kayak ini bukan untuk saya, tapi untuk saudara semuanya, untuk Tiko, Bapak, Ibu, semuanya mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Katakan amin. Ya saudara, yang ketiga, benih jatuh di semak duri. Saya nggak akan panjang, nggak akan jelimet. Yang simpel aja. Sebagian jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, saudara, benih ini saudara tabur dengan di tengah semak duri ialah orang yang dengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dengan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Artinya, orang yang
dia dengar firman Tuhan. Benih ini tumbuh enggak saudara? Benih ini tumbuh enggak saudara? Lihat gambarnya, tumbuh enggak? Tumbuh. Benihnya tumbuh dan akarnya cukup dalam, ya. Karena ini kan ada tanahnya, ya saudara ya. Ini kan ada tanahnya. Tapi memang di tengah-tengah semak duri, ya. Ada tanah, ini tanah. Ya, ini benihnya, ya. Saudara bisa lihat ya. Jadi benihnya ini tumbuh, akarnya cukup dalam, tapi saudara tidak berkembang, tidak bertumbuh maksimal. Why? Karena terhimpit semak duri. Semak duri itu apa? Bicara tentang apa saudara? Tipu daya kekayaan dunia, kekhawatiran ya saudara ya, daya tarik dunia, kenikmatan hidup saudara ya. Jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Kalau pertumbuhannya nggak maksimal, nggak menghasilkan buah, nggak berbuah. Amin saudara. Jadi ke gereja iya, persembahan iya, sepuluhan iya, pelayanan iya, doa iya, semuanya deh iya. Tapi nggak maksimal. Kenapa? Ya karena dikit-dikit, aduh, ya pikirannya ketarik dengan ya kenikmatan dunia, dengan daya tarik dunia. Saya berdoa, saudara, dalam nama Yesus, hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Nomor satu dan yang utama tetap Tuhan. Amin. Bukan berarti loh saudara, maaf ya saudara, berarti kalau beliau ngomong kayak gitu, ya wes aku gak akan pergi keros lagi, gak akan beli baju lagi, gak akan beli sepatu lagi, gak akan beli tas lagi. Ya gak gitu saudara. Lama-lama, kok Bu Vera, tasnya kok elek, lama-lama wes bodol kabeh. Ya Jerry kan gak boleh tertarik dunia, ya bukan gitu, bukan. Ya boleh pergi ya, pergi ibu belanja boleh ya, ibu beli baju boleh, fashion dong ya kan, model ya saudara ya, boleh. Tapi bukan berarti itu yang utama gitu loh saudara ya. Kalau aku nggak kesini, aku nggak ke gereja dulu. Wah enggak saudara ya. Saya berdoa Tuhan Yesus itu yang utama dan yang terutama. Amin saudara. Amin. Kayak ini nih ya, 4th of July ya, banyak sale ya. Ibu-ibu boleh ke outlet. Kalau ke outlet jangan lupa ya ngajak saya. Dah ada bercanda saudara. Boleh gitu ya. Tapi bisa direm gitu, bukan gelap gulita gitu ya, makanya jadi gelap gulita kalah gitu, enggak. Karena dia tahu apa, wes pokoknya cukup ya, baju cukup, celana cukup, tas cukup, sampai udah cukup lah, jangan comang camping, jangan juga tasnya juga bodol gitu ya, enggak ya gitu saudara ya. Yang penting pokoknya nyenengin Tuhan. Amin. Ada berkat sedikit, enggak apa-apa, shopping untuk berbagi. Amin saudara, amin saudara. Saya bilang juga sama Pak Benny nih, kan saya mau pulang Indonesia nih, setiap kali ada sale saya bilang, ada sale, dia bagi-bagi. Kan orang Indonesia, maaf saudara, seneng banget kalau dikasih bath and body. Itu satu top gitu saudara ya, dipakainya kalau cuma kondangan, kalau pergi, aduh kasihan gitu saudara ya. Jadi ini mumpung sale-sale, ya saya beli juga loh saudara ya, $3 gitu. Ya, saya beli saudara, saya kumpulin dikit-dikit gitu saudara ya, buat nanti pulang Indonesia bisa bagi-bagi, jadi berkat gitu saudara ya. Punya uang sedikit gitu saudara ya, apa yang bisa dibeli untuk berbagi boleh saudara ya. Tapi yang terutama dalam hati kita itu cuma Tuhan Yesus, bukan lebih dari yang lain. Amin. Makan di luar boleh saudara ya, bukan berarti habis ini wah nggak boleh makan di luar, nggak boleh shopping nih sama beliau nih, enggak saudara. Yang penting buat saudara tetap prioritas utama siapa tuh saudara? Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Senangkan hati Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Ada yang bertanya seperti ini, terus kalau kita senangkan hati Tuhan, kesenangan kita gimana dong? Saudara, kalau kita fokus senangkan hati Tuhan Yesus tahu bagaimana menyenangkan hati saudara. Jujur ya saudara, jujur hari ini aja saudara. Anak saya tuh minta kemarin dong, Mami masak sesuatu yang baru dong, yang Mami nggak pernah masak udah lama. Apa tuh? Aku mau rawon. Aduh, saya bilang, Tanah Mami tanya ini dulu bumbunya, lupa. Mami udah lama nggak masak. Tiba-tiba hari ini Cili ke bawah rawon, saudara. Haleluya. Saya bilang, oh Tuhan ngerti isi hati saya. Sibuk pelayanan, VBS dan lain sebagainya, nggak bisa masak saudara ya. Pak ini kan pergi terus. Tuhan kasih loh saudara.
kulkas saya nggak pernah kosong, saudara, penuh selalu. Apalagi kalau Sabtu Minggu, maaf saudara, Sabtu Minggu kan saya nggak mungkin kulterkan di dapur gitu saudara ya. Karena apa ya, fokusnya pelayanan, siapin khotbah, doa gitu saudara ya. Terus makan seadanya. Tapi Tuhan nggak pernah loh, ya, oh anakku mau pelayanan, beri yang terbaik, aku kasih. Itu simple aja saudara. Satu kali ini saya bersaksi untuk jemaat. Saya lagi pelayanan gitu sama Pak Beni, kan dipercayakan sama Tuhan di CK5 gitu saudara ya. Sibuk ya Zoom, terus juga ya sekarang kan udah onsite gitu saudara ya. Dan saya juga ya pokoknya bantu di tengah-tengah ya, sibuk ngurusin Nicole gitu saudara ya. Wah Tuhan, all out semuanya buat Tuhan. Pokoknya saya belajar saudara, saya nggak ngeluh bahwa punya anak kecil, saya nggak mau katakan karena saya punya baby saya repot, saya nggak mau pelayanan lagi, saya nggak mau gitu saudara. Saya belajar. Walaupun sulit, walaupun nggak gampang, walaupun tergogoh, pokoknya saya lakukan yang terbaik saudara. Tiba-tiba saudara, kan mau bikin retret ke Israel bulan November. Suami saya bilang, udahlah kamu berangkat. Kasihan belum pernah berangkat, bukan kasihan gitu ya. Dia bilang, ada kesempatan kamu berangkat ke Israel. Nggak apa-apa, 2 anak saya yang jaga. Gaya Pak Beni, 2 anak saya yang jaga. Saya pikir, waduh, bener-bener apa? Saya pikir, nggak mungkin. Aduh, Nicole ini saudara nggak kayak Jesslyn anaknya. Ada anak susah gitu saudara. Enak aja, nggak mungkin aku berangkat. Yang ada nanti di sana di Israel. Buku di Israel, hatiku di Philadelphia. Ini gimana anak-anak? Dulu waktu saya Jesslyn bayi aja saya selalu cekin saudara ya. Maaf kalau cowok kan nggak sensitif kayak kita ya saudara ya. Baby lagi pupuk atau apa nggak tahu saudara, sampai saya bilang coba cek kalau kita kan bau gitu saudara, yang ngerti gitu ya. Itulah bapak-bapak saudara, pakai baju kebalik ya, terus pakai selendang nggak jelas gitu, diikatnya di mana, itulah bapak-bapak saudara. Saya mikir alamak kalau 2 anak ditinggal. Saya bilang enggak udah, aku nggak apa-apa. Gak apa-apa lah, nanti next time aja kalau ada kesempatan aku ke Israel. Saya bilang gitu sama dia. Oke, ya sudahlah, berdoa. Tiba-tiba saudara, Pak Beni di SMS. Pak Beni, saya mau ajak Pak Beni dan istri ke Israel bulan November nanti. Waduh, 2-duanya Bu Israel. Free lagi. Tuhan Yesus dahsyat. Tapi gimana anak-anak? Gimana? Gak mungkin dong. Ya sama aja kalau gak ada yang jaga juga mau ditawarin kayak apa gak bisa. Ngomong sama mama saya bilang, berangkat mama yang ke sana, jagain Nicole sama Jessie. Wes mantap saudara, haleluya, kamu siap. Papa saya juga, Papa ikut. Nah kalau nanti mama nganterin Jessie sekolah, nah si Nicole sama siapa? Kan harus ada yang jaga. Oke lah, Papa berangkat lah. Saya lihat saudara, tiket Indonesia Amerika lebih murah daripada 2 ke Israel. Berapa ini bayarnya kalau 2 ke Israel? Tapi Tuhan bayarin lu saudara. Jadi kalau Tuhan izin nanti November awal, cuma 1 minggu doang, 6 hari, saya sama Pak Beni diizinkan oleh Tuhan pergi ke Israel melihat tanah perjanjian Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu dong. Haleluya. Itu loh saudara, saya sampai ngomong, ini jujur loh saudara. Saya ngomong sama mama saya, Mama, aku nih kok kayak mimpi, aku nangis. Ini mau ke Israel 1 orang karena mikir biayanya juga dan lain sebagainya. Ini ditawarin, kapan lagi bisa berduaan sama Pak Beni pergi ke Israel saudara ya. Karena dia bilang, aduh kalau kamu khotbah, kamu tuh harus melihat tanah perjanjian, sungguh-sungguh lihat supaya kamu juga mengerti bahwa Tuhan Yesus tuh hidup. Ini loh tempat Tuhan Yesus dibangkitkan, ini loh tempat Tuhan Yesus dikuburkan, ini loh danau Galilea gitu saudara ya. Dia sudah lihat saudara, dan berapa banyak orang yang pergi sana dijamah gitu, dan dia rindu untuk saya pergi ke sana. Tapi ternyata Tuhan kasih bonus loh saudara, kami boleh pergi ke sana semua karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Dia baik. Oleh sebab itu saya mau ngomong buat saudara, kalau saudara nyenengin hatinya Tuhan Yesus yang senengin hatinya saudara. Tuhan Yesus yang kasih apa yang saudara butuhkan walaupun saudara belum ngomong. Tuhan Yesus yang ngerti saudara bagaimana menyenangkan hati saudara. Oleh sebab itu prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Cintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Katakan amin. Waktu saudara cinta Tuhan lebih dari segalanya, saya percaya hati Bapak nggak akan tahan. Waktu lihat anaknya butuh apa, anaknya perlu apa, dikasih. Ada mujizat demi mujizat. Amin saudara, amin saudara.
Yang terakhir, jatuh di tanah yang baik, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 100 kali lipat, dan ada 60 kali lipat, 30 kali lipat. Siapa bertelinga dapat ia mendengar. Artinya orang ini waktu dengar firman Tuhan simpan di dalam hati dan dia lakukan. Ini aplikasinya. Saudara datang ke ibadah, ke gereja, saudara memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati loh. Jangan setengah-setengah. Seperti Pak Benny bilang, ya sering bilang, aduh Ci, kenapa angkat tangannya begini? Iya arlojinya bagus, berat, nggak bisa begini. Aduh, nggak ada kok. Saya lihat yang pakai arloji berat di sini nggak ada. Jadi semua bisa angkat tangan yang keras, yang tinggi dong. Amin. Amin, amin. Atau enggak bapak-bapak, kenapa nggak bisa angkat? Oh di sininya ada ini, apa namanya, ali-ali itu atas itu, pokoknya yang itulah, yang jendol-jendol yang gede ya kan, kayak tesi gitu. Nggak ada, saya lihat bapak-bapaknya nggak ada di sini. Jadi semua bisa angkat tangan dong, memuji Tuhan, sembah Tuhan yang terbaik. Amin, amin, haleluya. Terus dengar firman Tuhan fokus. Oh ya, hari ini berbicara mengenai Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam firman Tuhan. Artinya mendengar, mengerti firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan merenungkan dan mempraktekannya. Amin, saudara. Tuh ada gambarnya, merenungkan. Itu orang merenungi ya. Oleh sebab itu, pulang dari tempat ini, saudara ingat baik-baik firman Tuhan. Kalau ada yang jelimet buat saudara bingung, pusing, nggak ngerti, minta tolong dijelaskan, boleh telepon saya, telepon Pak Benny ya. Saudara jangan meraba-raba sendiri, pusing-pusing sendiri, tolong sharing dengan kami, oke? Saudara, dan itu ada kelompok bersama, saudara. Saya rindu ya, nanti ibu-ibu kalau telepon gitu ya, woi masak apa woi? Oh ya, nah sharing firman. Kon ngerti nggak woi? Kuliah ngomong apa kemarin? Oh iya aku ngerti, yuk aku yang ngalamin loh. Oh kamu ngalamin dah? Amin ibu-ibu ya. Jadi saling sharing firman Tuhan. Ya loh aku ditolong Tuhan, ada kesaksian begini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara, kalau dengar kesaksian kayak gitu, iman kita bangkit nggak sih saudara? Bangkit, amin, kuat lagi ya saudara ya. Dan sama-sama katakan, saya pelaku firman. Katakan dengan iman, yuk 2, 3. Saya pelaku firman. Belum mantep. 1, 2, 3. Saya pelaku firman. Katakan amin. Amin. Lakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ini ayat yang kemarin lagi diingetin lagi sama Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Saudara, ke depan ini semakin gampang ya, keadaan, pergumulan, masalah silih berganti. Tapi good news yang saya mau kasih buat saudara, kehidupan kita nggak cuma di sini, tapi nanti kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Itu kerajaan yang nggak tergoncangkan. Itu rumah kita selama-lamanya. Pengharapan kita itu cuma di sana, saudara. Amin. Oleh sebab itu selama kita masih di dunia ini, ayo mengucap syukur. Apapun yang terjadi, beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan. Kalau kita senangkan hatinya Tuhan, jadi pelaku firman, saya percaya Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan kemuliaannya. Kita tidak akan pernah kekurangan di tengah krisis. Dia memelihara saudara sempurna. Amin. Kita tidak akan terkena sakit penyakit sampah. Kita hanya akan melihat, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan amin. Terakhir saudara, kemarin waktu saya ulang tahun, saya telepon teman saya namanya Juli. Jul, aku mau pulang Agustus. Bisa tolong aku gak Jul? Mau benerin kartu ATM, mau buka klik BCA baru. Tenang aja Jul, pokoknya kamu datang ya Jul ya. Kamu duduk manis, nanti kabarku yang ngurus. Abang, wah kamu udah jadi kepala KCP dong ya Jul ya. Ya puji Tuhan aja, mantap Jul. Yang lebih mantap itu senior saya. Waktu saya mau resign dari BCA, ada namanya RO baru, dan saya ajarin dia
dia gitu, kemana-mana ngikut saya gitu ya, namanya Clara gitu saudara ya. Ini semua ilmu yang saya punya saya kasih buat dia ya. Clara gini kalau handle nasabah begini selesai. Oke. Loh Cik mau kemana? Mau resign, saya bilang gitu. Sekarang Clara udah jadi KCP Cik, kepala KCP juga di sana. Di KCP mana? Dia cepet banget naiknya. Iya bener juga ya, dari waktu saya 2015 sekarang 2022 dia udah dari kapan hari gitu loh. Dan dia akhirnya maju jadi RO, duta RO nasional, karena dulu saya ditawarin sama KCP saya, kamu jadi kepala duta, jadi duta RO nasional. Saya bilang nggak bisa Pak, saya resign, saya ikut suami ke sini gitu. Akhirnya junior saya yang melanjutkan dan akhirnya dia kepilih gitu saudara ya, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Pokoknya apa yang saya ngerti, saya bisa, saya bagi buat dia saudara. Oke lah Jul, kalau begitu wes aku seneng sekarang Jul punya teman kepala KCP Jul. Iya ya, pokoknya wes kamu mau butuh apa, pelayanan apa aja Jul, kamu tinggal duduk manis, entah kabaku ngurus semuanya. Wes pas. Kamu ngasih KTP selesai, kamu boleh pulang. Mantap, thank you ya Jul ya, sampai ketemu Agustus. Dalam hati saya, kalau saya dulu nggak resign, saya bisa begitu tuh ya, berapa kali gaji, bonus, kepala KCP, rencana banyak saudara ya. Tiba-tiba Pak Benny ngerti, nggak ngomong, saya nggak ngomong, Pak Benny masuk. Jadi kamu menyesal? Enggak kan, kamu kan kepala KCP-nya Nation Worship Center. Dia bilang, oh iya, haleluya, enggak, aku nggak nyesel, aku di sana nggak nyesel. Begitu saya ngomong begitu, tapi Tuhan tahu isi hati saya rekonsiliasi sama Tuhan. Aku nggak nyesel Tuhan. Mau pergumulan, tantangan beda dalam pelayanan. Setiap profesi punya masalahnya masing-masing saudara. Ya jangan dipikir RO gitu, kepala KCP juga enak, susah juga saudara. Targetnya tinggi ya saudara. Itu sih target dunia. Kalau saya sih target kekal. Amin saudara. Pokoknya bawa jemaat cinta Tuhan, udah cukup Tuhan, cukup buat saya. Makasih. Jemaat cinta sama kami, thank you. Setiap kali punya makanan dikirim gitu saudara ya. Kami terima kasih, Jasin ulang tahun dapat hadiah, cukup Tuhan, cukup. Tuhan cuma mau nunjukin sama saya, nih loh, kamu resign, kamu dapat berkatnya yang sama bahkan lebih besar. Orang pikir kamu rugi, kamu goblok, kamu pelayanan bodoh, tinggalin semuanya untuk Tuhan. Saya bilang enggak, kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari setiap apa yang harus kita alami. Tetesan air mata di dalam Tuhan. Saudara dengar, waktu kita setia, berakar kuat di dalam Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, tidak tertarik dengan godaan dunia, daya tarik dunia, kekayaan dunia, gemerlap dunia. Tuhan Yesus menyediakan kemuliaan, berkat yang jauh lebih besar. Karena waktu kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Amin. Waktu kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Ikut Tuhan tuh enak Tuhan. Pas butuh ini Tuhan kasih, pas butuh ini Tuhan kasih. Amin. Bukannya hidup pas-pasan dia menyesali, dan saudara. Tuhan kita dahsyat. Kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Saya berdoa, saudara, berakar kuat di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Jadi kuat, jadi pemenang. Mau menghadapi situasi pergumulan ke depan, yang Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti bela, sembuhkan kita semua. Amin. Mari bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian tadi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu
yang aduh rasanya kesinggung atau gimana, saya minta maaf. Tapi percayalah saudara, di dalam lubuk hati yang paling dalam, saya gak bermaksud untuk apa-apa saudara. Saya cuma ingin jemaat mengalami penyertaan pemulihannya Tuhan. Di hari-hari ke depan berat, tantangan pergumulan berat, kehidupan berat. Ini doa saya sama Tuhan. Saya rindu jemaat jadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan, gak ada yang mundur di dalam Tuhan. Semua setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Karena saya rindu saudara, kita semua diangkat di awal-awal, menerima kerajaannya yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Terima mahkota kehidupan kekal saudara di bumi diberkati, di surga juga saudara diberkati. Itu kerinduan saya saudara, gak ada yang lain. Kerinduan kami sebagai hamba Tuhan jujur. Kami cuma rindu jemaat Tuhan cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Nomor satu kan Tuhan lebih dari segala-galanya. Tiap hari kami berdoa Tuhan, jangan sampai dunia ini menarik jemaat-Mu jauh dari Tuhan. Jangan sampai harta kekayaan, kemerlapan dunia menarik hati kita jauh dari Tuhan. Saudara yang seperti isi hati saudara, seberapa dalam saudara cinta sama Tuhan, seberapa dalam saudara rindu sama Tuhan, seberapa saudara mengutamakan Tuhan, saudara yang mengerti. Tapi doa kami sebagai gembala di tempat ini, saudara jadi orang-orang yang cinta Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saudara akan mengalami mujizat kemenangan, kesembuhan, terobosan di tengah-tengah masalah pergumulan. Saudara ditolong, dipelihara oleh Tuhan. Mari buka tangan kita buat Roh Kudus, sama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Amin. Bertatalah lebih lagi. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama, kau terutama di hidupku. Haleluya, kau terutama di hidupku. Angkat tangan kita saudara yang di tempat ini, yang di Zoom. Berkati Mbak Nengah, Dr. Tommy, Tante Elis, Bu Lilis. Berkati juga Jiwan dan semua yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Sansan, Bro Wendy, berkati Tuhan Cideni dan temannya. Berkati Bu Vera, berkati Bu Rita, Pak Denny keluarga. Berkati Cinta, Pak keluarga Cideni, keluarga Pape, Pak Steve, Jelisa keluarga, Jerry juga dimulihkan semoga. Berkati Tuhan ini, berkati orang lama Cimenci, Helen, kami semua, Pak Edi, Pak Hera, Pak Bukiman. Berkati Pak Chandra, Cianti sekeluarga. Berkati Tuhan Cisanti, Pak Alex sekeluarga. Berkati Kes Marcella, semuanya anak kecil yang ada juga diurapi. Berkati Tuhan. Apa berdoa Tuhan, kami semua tetap berdiri teguh di tengah badai pergumulan masalah, karena kami berakar kuat dalam firman Tuhan. Kami tidak mau kecut tawar hati, kami tidak mau pahit bersama dengan Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, kami mau tetap bersyukur dan mengalami firman Tuhan sampai kami menang, kami ditolong Tuhan, kami disertai oleh Tuhan. Biarlah
tidak ada yang sakit. Ya Roh, yang ada yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Kami semua tidak akan kekurangan, akan berkelimpahan dalam segala yang baik dalam Tuhan. Dan janji-janji Tuhan digenapi sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Kalau dunia ini sempat mencuri hati kami jauh dari Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi kami mau tetapkan hati kami. Cuman Kau yang utama dan yang terutama di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami cintai, lebih dari segalanya hanya Tuhan Yesus. Kami mau berkomitmen senangkan hatinya Tuhan, kuat di dalam firman Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus sendiri yang akan menyukakan hati kami. Tuhan tahu bagaimana menyukakan hati kami, dan kami mau bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Kau terus berbicara menuntun hidup jemaat-Mu mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dan kita sudah diberkati sama-sama.